Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan sebuah majalah agama Islam dengan judul Peran Sunan Giri dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Dibimbing oleh dosen pengampu Muhammad Rufan, MSc, dan majalah ini disusun oleh Justina Prisia Noel, Arlina Anggraini, Farah Alfia, Nisa Ariski, Mafrikinda Veronica, dan Nur Aziza Fuada. Dengan kepada yang bertugas mempresentasikan, bersilakan. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan makalah mata kuliah agama Islam dengan judul Peran Sunan Giri dalam Penyebaran Islam di Nusantara. Makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah agama Islam di Universitas PGRI di Surabaya. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofwan, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan makalah ini. Kami juga saling mengapresiasi satu sama lain karena telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk bekerjasama agar makalah ini dapat terselesaikan sebagai pemenuhan tugas agama Islam. Kelompok kami berharap agar makalah ini dapat berguna bagi siapapun yang membacanya sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan. Setiap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas dan menyempurnakan makalah ini maupun makalah selanjutnya. Next. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan. Next. Bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebagai syariat yang bersifat rahmatan lil alamin, berlaku secara universalitas ajaran Islam menjadikannya tersebar dan diterima di seluruh penjuru, termasuk di Indonesia. Ajaran Islam yang masuk ke Indonesia bersentuhan dengan budaya lokal. Dikarenakan sebelum Islam masuk, budaya-budaya tersebut sudah tumbuh dan berkembang di dalam sistem masyarakat setempat. Islam kemudian membawa pengaruh ke arah kemajuan di berbagai aspek. Kemajuan tersebut tidak lepas dari kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab, Cina, Persia, dan India. Melalui hubungan perdagangan ini, Islam kemudian menyebar di Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan, jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, kesenian, dan politik. Masyarakat Indonesia akhirnya membentuk tradisi sendiri yang menggabungkan tradisi Islam dan tradisi lokal yang dimaknai sebagai akulturasi budaya. Artinya, praktik-praktik Islam bercampur dan saling melengkapi dengan budaya lokal. Penggabungan budaya yang mencakup kehidupan sosial, upacara-upacara adat, kesesuaian yang memberikan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
Peran Wali Songo sangat besar dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, makam para tokoh Wali Songo masih sering dikunjungi oleh peziarah sebagai objek wisata religi, terutama Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis dakwah Islam pertama di Nusantara pada abad ke-14 Masehi. Sunan Giri punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Beliau mendirikan pesantren setelah menuntut ilmu di Pesantren Ampladenta, Surabaya. Muhammad Ainul Yakin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus kedaton di Gresik bersama para santri dan warga sekitar. Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi, dan saat ini makam Sunan Giri terletak di atas bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Satu titik dua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah: 1. Bagaimana latar belakang awal masuknya Islam di Gresik yang dibawa oleh Sunan Giri. 2. Peranan apa saja yang dilakukan Sunan Giri dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Gresik. Yang 3. Bukti sejarah apa saja yang masih bisa dirasakan hingga saat ini oleh masyarakat Islam di Gresik. Next. 1.3 Tujuan. Berdasarkan infokus penelitian atau permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui latar belakang masuknya Islam di Gresik yang dibawa Sunan Giri. Yang kedua, untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan Sunan Giri dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Gresik. Dan nomor 3, mencari bukti sejarah peninggalan Sunan Giri yang masih bisa dirasakan oleh masyarakat Islam di Gresik. Moderator. Terima kasih terima kasih atas presentasinya. Terima kasih, itu ada presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.